Eh, pulang kuliah tadi seru ya, tapi materi tadi di kelas kok agak ribet ya? Iya bener banget, aku juga belum ngerti soal yang dijelasin dosen tadi. Gimana kalau kita nobar video YouTube di rumah saja? Siapa tahu lebih paham. Setuju, aku tahu channel yang bagus pasti bakal bantu kita buat lebih ngerti materi yang tadi. Asik, langsung cus ke rumahku aja. Kita nobar sambil ngemil. Siap, gas! Semoga lebih jelas abis nonton videonya ya nanti. Ayo berangkat, jangan lupa bawa tugas juga biar sekalian. Let's go! Semoga abis ini kita semua paham deh. Bro, lo ikut gak? Boleh, nanti gua nyusul. Nah, sudah sampai. Langsung kita setel saja yuk. Assalamualaikum. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran. Di sini kita selalu berusaha untuk menjelajahi dunia ilmu pengetahuan dengan cara yang menyenangkan dan mendalam. Dan hari ini kita akan memasuki dunia yang luar biasa dari embriologi aves, khususnya perkembangan embrio pada bebek. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana seekor bebek berkembang dari telur yang kecil hingga menjadi makhluk hidup yang aktif? Dalam video ini, kita akan membahas setiap tahap perkembangan embrio bebek dari hari pertama setelah pembuahan hingga saat menetas. Telur ini bukan hanya sekedar cangkang dan isinya, tetapi sebuah dunia kecil di mana kehidupan baru mulai terbentuk. Jadi, siapkan diri kalian untuk perjalanan menakjubkan ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tahukah kamu mengenai embriologi pada aves? Embriologi pada aves atau burung merupakan studi yang menarik mengenai perkembangan embrio dari tahap fertilisasi hingga penetasan. Proses ini dimulai ketika sel telur dibuahi oleh sperma membentuk zigot. Zigot kemudian mengalami pembelahan sel yang cepat membentuk blastoderm yang terdiri dari dua lapisan yaitu epiblast dan hipoblast. Epiblast berkembang menjadi jaringan embrionik, sementara hipoblast berkontribusi pada pembentukan membran ekstraembrionik yang mendukung perkembangan embrio. Selama beberapa hari pertama, embrio burung berkembang dalam telur, mendapatkan nutrisi dari kuning telur melalui jaringan pembuluh darah yang disebut vitelline membran. Pada tahap selanjutnya, organ-organ utama dan struktur tubuh mulai terbentuk, termasuk jaringan, otak, dan anggota tubuh. Proses embriologi ini sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor genetik dan lingkungan, memberikan wawasan penting tentang kehidupan dan perkembangan awal hewan vertebrata. Berikut ini dapat dilihat ilustrasi yang terjadi secara general pada proses tahapan embriologi pada aves dari hari ke hari. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah mengerti bagaimana embriologi aves secara singkat? Kalau sudah mengerti,
Mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu proses embriologi pada aves yakni bebek. Bebek merupakan salah satu spesies burung yang umum dan mudah sekali untuk ditemukan. Hewan tersebut juga sering disebut sebagai waterfowl atau unggas air karena mereka hidup di daerah yang memiliki sungai, kolam, atau danau. Bebek merupakan hewan yang berasal dari Virum caudata, kelas Aves, ordo Anseriformes, dan famili Anatidae. Daripada banyak basa-basi, yuk langsung saja ke proses embriologinya. Langkah pertama, fertilisasi. Fertilisasi pada bebek terjadi ketika sperma dari jantan masuk ke saluran reproduksi betina dan berenang menuju oviduk tempat sel telur menunggu. Sperma yang berhasil mencapai sel telur akan menembus membran sel telur di bagian infundibulum. Setelah penetrasi, nukleus sperma dan sel telur bersatu, membentuk zigot yang mengandung materi genetik dari kedua induknya. Proses ini mengaktifkan zigot yang kemudian mulai mengalami pembelahan sel, memulai tahap awal perkembangan embrio. Selanjutnya adalah tahapan cleavage atau pembelahan sel. Semua bayi bebek dimulai dari telur. Di dalam telur itu ada sel telur yang sangat kecil. Nah, sel telur ini akan mengalami tahapan yang disebut cleavage. Cleavage itu apa sih? Cleavage adalah proses ketika sel telur membelah menjadi banyak sel kecil. Yuk kita lihat tahapannya. Pertama, sel telur ini akan membelah menjadi 2 sel. Itu adalah langkah pertama. Bayangkan saja seperti kita memotong apel menjadi 2 bagian. Ini masih tahap awal, jadi bebeknya belum terlihat. Selanjutnya, kedua sel ini akan membelah lagi menjadi 4 sel. Setiap sel membelah menjadi 2, sehingga sekarang kita punya 4 sel. Ini seperti jika kita memotong apel, kita menjadi 4 bagian. Kemudian, sel-sel ini akan terus membelah dan membelah lagi. Dari 4 sel menjadi 8, kemudian menjadi 16, dan terus berlanjut. Semakin banyak sel yang terbentuk, semakin mirip dengan embrio bebek. Akhirnya, setelah banyak sekali pembelahan, sel-sel ini mulai membentuk embrio bebek. Embrio ini akan tumbuh dan berkembang di dalam telur sampai siap untuk menetas menjadi bebek yang lucu. Berikutnya tahap neurulasi. Neurulasi pada embrio bebek adalah proses kompleks yang terjadi sekitar hari ketiga dan keempat perkembangan embrio. Neurulasi pada embrio bebek dikendalikan oleh berbagai faktor genetik dan lingkungan. Proses ini melibatkan pembentukan tabung saraf yang merupakan cikal bakal sistem saraf pusat. Pada tahap awal neurulasi, sel-sel ektoderm di bagian dorsal embrio membentuk sebuah lempengan saraf. Lempengan ini kemudian melipat dan menutup, membentuk tabung saraf. Ujung anterior berkembang menjadi otak, ujung posterior menjadi sumsum tulang belakang. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu organogenesis. Organogenesis adalah fase di mana pembentukan organ-organ tubuh pada janin dari 3 lapisan germinal yang terbentuk pada fase gastrula. Sebelumnya kita telah membahas mengenai cleavage dan neurulasi yang berproses pada hari ke-1 dan ke-2 dan hari ke-3 sampai 5 yaitu neurulasi. Pada hari ke-6 dan ke-7 bagian otak, mata, dan ekor sudah mulai terbentuk. Dapat kita lihat pada video, wanita ini hendak melakukan pengamatan terhadap telur bebek dengan menggunakan senter dari handphone untuk melihat perkembangannya. Hari ke-8 sudah mulai terbentuk sayap dan kaki. Hari ke-9 hingga 11 adalah proses di mana organ-organ di dalam mulai terbentuk. Hari ke-15 hingga 20 adalah di mana tekstur dari kulit bebek sudah mulai terbentuk dan bulu-bulu juga mulai terbentuk. Pada saat ini, organ-organ sudah mulai beroperasi dengan normal. Kenapa posisinya kepala terbalik? Hal ini memudahkan ayam mendapatkan oksigen pertama pada penetasan telur dan juga untuk mendapatkan posisi yang nyaman. Nah, berikut adalah proses penetasan telur. Anak bebek akan mematuk keluar dari cangkang lalu mulai bergerak agar memudahkan membuka cangkang tersebut. Akhirnya, anak bebek pun sudah bebas dari cangkangnya. Salah satu fun fact perbedaan antara embriologi bebek dengan embriologi burung lain di aves adalah durasi inkubasi dan perkembangan embrio.
Bebek umumnya memiliki periode inkubasi yang lebih panjang dibandingkan beberapa burung lain, seperti ayam. Sebagai contoh, telur bebek biasanya memerlukan sekitar 28 hari untuk menetas, sedangkan telur ayam hanya memerlukan sekitar 21 hari. Selain itu, perkembangan embrio bebek seringkali lebih tahan terhadap kondisi lingkungan yang fluktuatif, seperti suhu dan kelembapan, dibandingkan dengan embrio burung lainnya. Adaptasi ini memungkinkan bebek untuk berkembang di berbagai habitat yang lebih beragam. Berdasarkan penjelasan yang ada, dapat kita simpulkan bahwa proses embriologi Aves pada bebek mengalami beberapa tahapan, dimulai dengan fertilisasi dan membentuk zigot. Tahap cleavage kemudian berlangsung dan menghasilkan blastoderm. Setelah itu, neuralisasi terjadi, dimulai dengan pembentukan lempeng saraf. Tahap organogenesis mengikuti, organ utama dan sistem tubuh mulai terbentuk. Akhirnya, proses ini diakhiri dengan penetasan embrio. Setelah tahapan, ada pun fun fact yang terjadi. Bebek memiliki durasi inkubasi yang lebih panjang dan mampu mempertahankan dalam kondisi lingkungan yang lebih bervariasi yang menjadikan mereka lebih adaptif terhadap berbagai habitat dibandingkan dengan aves lain. Nah, begitulah proses terjadinya embriologi pada bebek. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah mengerti? Semoga dapat memahaminya ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui informasi yang menarik selanjutnya. Bye-bye. Wah, akhirnya ngerti juga abis nonton video tadi. Iya, bener banget. Penjelasannya lebih gampang dipahami. Mantap, yuk bikin kelompok belajar rutin saja. Ngobar lagi kalau ada materi yang susah. Ide bagus tuh, biar makin paham dan bisa diskusi bareng. Oke, kita jadwalin nanti ya. Terima kasih semuanya. Hari ini seru banget. Iya, makasih juga. Sampai ketemu di sesi belajar berikutnya. Sampai ketemu lagi. Have a great day semuanya.